first-nya Word sebenarnya. Tapi harapanku di sini kita mau pakai publisher juga ya, karena memudahkan Ipul. Nah, ya Ipul belum tahu. Pul bisa dilihat ya Pul. Nah, oke lanjut. Jadi cara kita membuat sertifikat itu kalian pertama bisa isi dulu nih rekap sertifikat yang di Excel ini, baru nanti kalian buat Excel sendiri di sini. Misalkan Excel terserah kalian, itu kalian bisa langsung copy aja nama, terus sebagai apa, sama nomor sertifikatnya. Nah, kalau misalkan kalian lihat nomor sertifikatnya di sini kok masih kayak gini-gini gitu ya, karena ini aku kasih rumus, jadi di sini itu bisa kalian isi dulu buat apa ya, kayak yang tadi aku bilang lah penomoran sertifikat itu. Jadi ada kayak program kerjanya apa dan sebagainya apa, tinggal dikopas aja ke bawah gitu. Oke, lanjut dulu ke sini. Nah, kalian kan udah buat nih Excel ini khusus proker kalian. Jangan lupa nanti ini kan ada headernya ya. Kalau misalkan direkap ini, headernya itu kan berupa nama program kerja. Nah, itu dihapus aja di Excel kalian yang ini. Jadi benar-benar headernya itu satu row doang gini. Setelah kalian save, kemudian kalian buka publisher namanya. Jadi publisher itu ada buat kita free ITS, jadi bisa dilihat aja di Integra. Terus kalau misalkan kalian search ketik aja publisher, harusnya ada sih langsung. Kalau misalkan kalian udah download install Office 365. Nah, oke, setelah kalian ngedesain, pastiin desainnya itu udah bener dan sesuai dengan apa yang diharapkan buat Tika. Nah, di sini kan otomatis akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada nomor sertifikat, nama, sebagai apa, sama tanda ketua pelaksana, sama tanda tangan ketua HMTI ya. Nah, misalkan ini nomor sertifikat. Jadi cara mail merge, ya jadi namanya tuh mail merge sih sebenarnya kalau misalkan di sini. Jadi cara mail merge itu tinggal di mailings aja. Terus kalian pilih nih existing list atau existing file yang udah kalian buat itu di mana. Jadi misalkan di download ya, di download. Aku taruhnya di download sih. Jadi misalkan rekap panitia gitu ya. Nah, klik OK aja. Nah, apakah ini benar? Oh ya ya benar-benar ini oke. Terus habis itu cara ngesainin gimana sih gitu? Cara ngesainnya ya sign satu-satu gitu. Oke, sebelumnya maaf banget lupa. Jadi file yang bisa kalian masukin di sini itu contohnya kayak gini. Nah, ini jadinya dikosongin. Nah, kalian membentuk kotaknya di mana ya? Bentuknya mulai dari sini. Jadi caranya adalah insert dulu, save, baru klik kotak-kotak sesuaiin di sininya gitu. Oke, ini anggapannya kalian udah ngesain satu-satu kotaknya di sini, gitu ya. Terus baru kalian input di filenya di mailings ini, kemudian kalian select mana filenya. Terus setelah kalian kasih nih kotaknya satu-satu dan kalian kasih keterangan gitu ya, misalkan ini nomor sertifikat gitu, langsung aja kalian insert. Oh, nomor sertifikat yang mana sih? Karena kan ini udah sesuai ya sama Excel tadi. Oh, ini nomor sertifikatnya, terus ini ada namanya, terus as apa, udah 3 aja ya gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih kok pakai publisher kenapa nggak pakai Word aja? Sebenarnya Word tuh bisa, tapi kekurangannya adalah Word ini tidak bisa menambahkan tanda tangan Ipul gitu. Jadi Ipul ingin mudah untuk kepengurusan ini, jadi kita pakai publisher gitu ya. Nah, publisher itu keuntungannya adalah kalian kalau misalkan udah assign desain kalian gitu ya, kalian nanti Kahima itu tinggal nginput tanda tangannya aja di insert terus ada tanda tangannya gitu. Nah, ini gini caranya. Nah, habis itu udah selesai nih ya. Jadi kalian setelah nginput tadi, kalau misalkan kalian mau lihat previewnya gimana, tinggal klik aja preview resultnya, terus ini hasilnya. Gitu. Oh, ini kenapa kok ada 001 double gitu. Ya, ini karena tadi ada ininya, ada contoh yang kalian copy di Excel recap sertifikatnya. Jadi jangan lupa kalau misalkan kalian membuat Excel sendiri, jangan lupa yang header sebagai contohnya ini dihapus. Gitu. Nah, setelah selesai, langsung aja di save as, terus enggak di export, terus langsung jadikan satu PDF. Gitu. Nanti terbentuklah sertif kalian. Oke, buat sertifikat kayak gitu. Nah, ini kayak gini kan, udah jadi 51 orang gitu. Banyak banget. Nah,
Kemudian selain sertifikat, pasti administrasi umum juga membutuhkan seperti misalkan ya, oh kalian membentuk webinar, oh bukan mau webinar deh, kayak ya webinar yang membutuhkan peserta gitu ya, let's say kayak gitu. Oh, nah jadi kalau misalkan kalian mau membutuhkan email blast gitu istilahnya ya, email blast buat banyak banget orang, itu saranku bisa pakai add-on yang ada di Google. Salah satu misalkan ini spreadsheet ya. Spreadsheet, kalian tinggal lihat aja di ekstensi. Terus ada add-ons, terus kalian bisa search dulu add-onnya itu namanya Mail Merge. Nah, Mail Merge itu cari yang with terserah sih kalian mau pakai add-on apa aja. Kalau misalkan aku pakai sama ada attach-nya juga, jadi bisa nyantumin file-file gitu. Nah, setelah udah, nanti kan akan muncul di sini ya add-on sekalian gitu. Nah, caranya adalah yang pertama kalian bisa create dulu nih sheet kalian sendiri gitu. Ya, ini. Karena tadi aku nyoba, jadi aku mau create new sheet dulu. Jadi kita dari awal gitu ya. Nah, ini kan ada first name sama last name gitu. Ya tinggal diisi aja. Misalkan ini gitu ya, yang aku dapatkan ini. Misalkan namanya ini, terus emailnya ini gitu. Terus aku tuh mau ngundang dia buat hadir di webinarku gitu, biar peserta kita banyak dan PI kita tercapai gitu ya. Nah, terus filenya apa? File pendukung tuh bisa poster kalian gitu ya. Jadi sini aku cantumin foto sembarangan gitu. Terus ini mau dikirim kapan sih gitu? Karena kan misalkan email itu kalau nggak salah range 250 dalam satu hari itu kayaknya udah nggak bisa atau agak nge-lag gitu ya. Jadi kalian bisa schedule nih, misalkan hari ini aku mau ngirimnya ke 250 dulu nih gitu ya, 250. Maaf. Jadi ada tanggal sama ada waktu. Nah, gitu. Misalkan sekarang jam berapa? Jam 14.20 gitu ya. 30 deh. Nah, gitu. Misalkan aku kirim buat 40 peserta gitu ya. Terus 250 peserta gitu ya. Terus aku besokannya baru ngirim lagi gitu. Bisa di schedulein aja di sini gitu. Nah, setelah kalian schedulein nih, baru kalian mau running. Nah, tapi sebelum running, kalian harus pastiin bahwa apa yang udah kalian jalanin tuh bener atau belum gitu. Caranya adalah di sini ada sender emailnya gitu. Aku pakai emailku dulu, terus misalkan sendernya siapa, misalkan kalian pakai HMTI atau nama departemen kalian boleh. Terus nanti itu pesertanya bisa reply ke siapa sih kalau misalkan ada pertanyaan itu terserah kalian mau samain dengan emailnya ini atau enggak. Kalau misalkan beda bisa cantumin emailnya. Nah, terus kalian bisa klik create email dulu. Jadi kalian bisa code dulu apa yang akan kalian sampaikan atau bacaan kalian. Tapi saranku bisa masukin draft juga sih sebenarnya. Jadi kalian buat dulu draftnya gimana. Terus jangan lupa codingin di sini kalau misalkan ada coding yang harus dikodingin. Jadi maksudnya kan ada kepada siapa gitu ya namanya. Nah, namanya itu harus sesuai dengan headernya ini. Jadi kalau misalkan first name ya di sini berarti buka kurung tutupnya first name juga. Nah, kalau misalkan pakai email draft gitu ya. Draft emailnya misalkan di sini namanya header subjeknya itu rahasia mendapatkan IP4 gitu. Ya udah berarti klik ini aja. Jadi draftku emang karena ada satu ya ini doang. Kita save. Oke, misalkan kita mau tes email dulu ya, jangan di running dulu. Jadi kita pastikan dulu apakah udah benar atau enggak. Kita tes dulu aja. Nah, nanti muncul nih di email kalian. Bentar ya. Nah, berarti ini udah sukses. Kita coba buka. Oh, bentar. Sabar. Nggak kelihatan. Oke, kita reload dulu. Oh, udah muncul. Oh, udah bener nih. Jadi, udah masuk gitu ya. Ini emang tesnya ke IPUL gitu ya yang pertama. Jadi, emang ke IPUL gitu. Kalau misalkan kalian udah fix dengan ininya dan tidak ada yang berubah, baru kalian bisa run aja untuk
email blast kalian gitu. Jadi overall pencerdasan Adum yang upgrade dari kita, jangan lupa dilihat-lihat lagi di secret box kita. Kalau misalkan ada pertanyaan apapun atau ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih, aku kembalikan lagi. Udah.